Oke. Om Swastiastu. Ulang sekali lagi, mungkin tidak terdengar ya. Om Swastiastu. Open mic-nya dulu. Open mic-nya dulu. Open mic-nya dulu ya. Semuanya open mic dulu. Semuanya open mic dulu. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Om Namo Buddhaya. Nah, untuk sore hari ini, malam lebih tepatnya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Ibu Guru, menyempatkan hadir dalam kegiatan guru penggerak yang Ibu laksanakan. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan yang Ibu Guru lakukan. Dan itu melibatkan kalian salah satunya. Sekarang izinkan Bu Guru share screen mengenai budaya positif. Materi ini sebenarnya adalah materi yang dibagikan kepada Ibu untuk dibagikan kembali kepada guru-guru yang ada di sekolah. Nah, perkenaan kalian ini sudah kelas 6, sudah beranjak remaja, maka Ibu Guru pun memberanikan diri untuk berbagi dengan kalian. Bukan hanya esensinya saja atau intinya saja, tetapi apa yang Ibu dapatkan, itu yang Ibu bagikan untuk malam hari ini. Jadi, sangat beruntung bagi kalian yang menginjak remaja sudah menemukan materi seperti ini. Ya, izinkan share screen ya. Iya, Bu. Iya, Bu Guru. Sekarang untuk mic-nya. Nanti ada waktu bagi kalian untuk bertanya, silakan di open mic-nya ya. Oke. Sudah nampak modul 1.4 budaya positif? Sudah nampak? Sudah, Bu Guru. Oke, kita akan mulai ya. Nah, di guru penggerak ini, Bu Guru adalah angkatan 4. Angkatan satunya, yang pendidikan angkatan 1 sudah tamat. Sekarang Bu Guru di angkatan 4 ini sudah menyelesaikan modul 1. Nah, tugas terakhirnya adalah melakukan penyebarluasan materi budaya positif ke guru dan ke siswa. Nah, ini adalah salam yang Ibu Guru gunakan dalam guru penggerak. Salam dan bahagia. Nah, artinya kita selalu mengucapkan salam dan disertai dengan kebahagiaan. Ya, di sini seperti yang di awal ada semua salam yang dipergunakan dalam agama yang diakui oleh Indonesia. Ya, ini adalah instruktur Ibu Guru. Nah, kegiatan yang kita akan lakukan yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua adalah arti disiplin, serta 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Kita lanjut ke perubahan paradigma. Nah, ada A dan B. Ini ada misalkan Kevin dan Yoga. Kevin diminta untuk menyobek sebuah kertas dan menuliskan sesuatu yang sangat berharga atau rahasia atau apapun di dalam kertas tersebut, kemudian digenggam di dalam tangannya. Nah,
Apakah Kevin mau membukakan tangan ini, rahasia ini ke Yoga? Kalau Kevin gimana, Vin? Mau nggak bukakan rahasia ini ke Yoga? Tidak, Bu. Tidak, oke. Kalau seseorang mau meminta kamu membukakan, apakah ada syaratnya? Ada. Ada. Biasanya apa, Vin? Biasanya apa syaratnya? Kalau yang lain gimana? Misalkan ada sesuatu rahasia yang kamu pegang erat-erat dan tidak kamu bocorkan, tidak kamu berikan ke siapapun, tapi ada seseorang yang ingin kamu berikan, kamu bukakan. Syaratnya jangan dikasih tahu, Bu. Gimana? Syaratnya jangan dikasih tahu. Oh, syaratnya jangan dikasih tahu. Berarti kamu percaya orang itu nggak akan ngasih tahu ke siapapun, gitu? Iya. Iya, oke. Disinilah maksudnya adalah ketika kamu atau siapapun ingin diberikan kepercayaan, maka jagalah kepercayaan tersebut. Sehingga untuk berikutnya dan berikutnya lagi, kalian akan diberikan sesuatu yang berharga tersebut, yaitu kepercayaan. Sama halnya ibu guru ke kalian. Ibu guru memberikan kalian kepercayaan, ini kepercayaan untuk kalian. Tolong dijaga. Tidak sembarang orang ibu berikan kepercayaan tersebut. Sama halnya kalian. Kalian memberikan kepercayaan ke bu guru, maka bu guru akan menjaganya. Seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan. Di sini sekarang kita ke ilusi kontrol. Biasanya ilusinya, ilusi ini ya, guru itu mengontrol murid. Bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini semua kebanyakan dilakukan. Betul apa tidak? Biasanya kan kalian dikontrol oleh guru. Kemudian dikritik, terus dikritik itu membuat kamu lebih kuat. Kemudian kalau kalian dikasih semangat, dikasih hadiah itu kalian akan lebih baik. Atau orang dewasa punya hak untuk memaksa kalian untuk berbuat sesuatu. Kalian merasakan nggak itu semua? Kalian merasakan nggak? Atau kalian nggak merasakan? Kalian merasa apa tidak mengalami hal tersebut? Merasa, Bu. Merasa. Pernah. Merasa, Bu Guru. Sebagian besar pasti pernah merasakan hal tersebut. Ya, bahkan ibu saat menjadi murid pun pernah sekali merasakan hal tersebut. Tapi sebenarnya, kembali lagi, nah nanti kita akan ke materi berikutnya. Sebenarnya yang mengontrol semua emosi itu adalah diri sendiri. Kamulah yang menentukan apa yang harus kamu lakukan, bukan orang lain. Nah, kita lanjut. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada yang pertama teorinya stimulus dan respon. Yang satu adalah teori kontrol. Nah, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang di satunya kamu ingin mengubah orang lain, di teori kontrol, kamu berusaha memahami orang lain. Yang mana yang lebih gampang? Mengubah orang lain apa memahami orang lain? Memahami orang lain. Ya. Memahami orang lain. Memahami orang lain yang lebih gampang. Karena
kita di sini posisinya kita yang mengontrol diri kita. Oh, wajar dia nakal. Ya, seperti ini. Ya, oh wajar dia nggak bikin tugas kayak gitu tuh. Itu adalah cara untuk memahami pandangan orang lain tentang apa yang dia lakukan. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol, semua perilaku, baik itu buruk, baik itu bagus, itu punya tujuan. Ya, misalkan perilaku buruk, menyontek gitu misalkan. Kalau orang yang berpikir bahwa itu adalah kalau kita kasih ada stimulusnya atau rangsangannya itu berupa perilaku buruk, berarti itu responnya itu salah. Tapi kontrol itu beda. Bisa di silent dulu, bisa di mute. Nah, tolong di mute ya. Nah, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan, tolong di mute ya, yang masih belum mute, tolong di mute ya. Oke, ketika seseorang, siapapun itu, melakukan sesuatu, baik itu buruk ataupun baik, itu semua punya tujuan. Misalkan, kamu mencontek karena waktumu terbatas. Misalkan kamu, wah, saya ini sebentar lagi udah masuk kelas, saya belum bikin PR, bentar lagi Bu Guru datang. Cara yang tercepat biar tidak dimarahi, biar itu selesai, saya akan minjam punya teman dan menconteknya, menyalinnya. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau di stimulus respon, itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, itu ada tujuannya, biar tidak dimarahi. Seperti itu. Nah, di teori kontrol ini, kita semua bisa berperilaku seperti apapun dan memiliki tujuan. Tapi kembali lagi, kalian adalah pengontrolnya. Kalian mau seperti apa? Kalianlah yang mengontrol. Lanjut yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Misalkan Bu Guru bisa mengontrol kalian. Kalian ini jangan ribut. Kalau ribut, dikurangi nilainya. Tapi kalau hal itu terjadi, misalnya jam kosong atau Bu Guru nggak ada di sekolah, nggak ada di kelas, itu nggak akan bisa. Kalian pasti akan ribut. Karena di teori kontrol lagi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kamu yang bisa mengontrol dirimu. Oh, Bu Guru memberitahukan bahwa tidak boleh ribut. Itu kembali lagi, sayalah yang bisa mengontrol diri saya untuk tidak ribut, untuk tidak berkelahi, atau tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak bisa Bu Guru. Apapun yang Ibu Guru lakukan, kalau kamu sudah tidak bisa dikontrol, ya kamu main ya main, ngobrol ya ngobrol, terserah itu apa yang kamu lakukan. Karena kembali lagi, hanya dirimu yang bisa mengontrol dirimu sendiri. Rasa malas tidak bisa Ibu Guru cegah. Orang tuamu pun tidak bisa mencegahmu untuk malas. Karena kenapa ini terjadi? Karena kembali lagi yang mengontrolmu adalah dirimu sendiri. Dah, lanjut. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, ini bisa nggak kamu ngontrol orang lain? Saya Kevin, kamu ngasih tahu Naila, Naila kamu harus sholat 5 waktu. Mau nggak kira-kira Naila dikontrol oleh kamu, Vin? Enggak, Bu. Kalau Naila mau nggak dikontrol Kevin? Kalau positif ya mau aja, Bu. Oh, kalau positif ya mau aja. Nah, kembali lagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kamu nggak bisa mengontrol orang lain. Yang menentukan adalah dirimu sendiri. Karena kamu udah bilang gini kan, kalau positif ya mau aja, Bu. Nah, ada kata kalau positif ya mau aja. Berarti yang menentukan adalah
Naila sendiri. Ya Naila ya? Ya, Bu. Oke, lanjut sekarang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Buka nggak tanganmu? Enggak. Kalau nggak mau buka, aku pukul tanganmu. Nah, aku pengen tahu tuh apa? Nggak bisa. Nah, disinilah muncul kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Buka, mau dong buka tanganmu. Apa sih yang ada? Nanti aku kasih tahu rahasiaku juga. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itulah namanya kontrol atau kolaborasi atau konsensus. Ya, yang berikutnya adalah stimulus respon model berpikir menang kalah. Kamu mencoba, ada kemungkinan menang dan kalah. Itu saja. Model berpikirmu. Aku coba nanti aku menang. Aku coba nanti aku kalah. Aku mencoba untuk maju ke depan, aku bisa salah. Aku mencoba ke depan, aku bisa benar. Itu nih model berpikir dari stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya ya menang-menang. Kalau kamu mencoba berarti kamu sudah menang. Kalau kamu berusaha berarti kamu sudah menang. Tidak ada namanya kalah. Karena kamu sudah berani untuk mencoba. Itu nih. Kita akan menggeser stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Ketika seorang mengetahui bahwa apapun yang dia lakukan tidak bisa mengontrol orang lain dan berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia, maka di sini akan tercipta sesuatu yang lebih baik. Ketika seseorang membuat orang lain mengontrol dirinya, menjadi memilih sesuatu hal yang positif seperti katanya Naila, maka itulah yang terbaik yang akan terjadi. Berbanding terbalik ketika kamu berbuat positif karena unsur paksaan atau bujukan. Ya, ancaman. Kalau kamu ribut, nilaimu dipotong. Kalau kamu ribut dihukum. Seperti itu misalkan. Ya, itu sekarang sudah tidak berlaku seharusnya. Dan itu tidak akan mengubah perilaku siapapun. Nah, kembali lagi. Hanya dirimu yang bisa mengontrol dirimu sendiri. Atau bahasa halusnya ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Bisa. Kalau ada pertanyaan, disimpan dulu pertanyaannya ya. Sekarang kita lanjut. Apakah makna disiplin? Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal, dari luar motivasinya. Kalau saya nggak datang tepat waktu, nanti saya akan dimarahi. Tuh, misalkan. Kalau saya tidak pakai masker, saya akan dimarahi. Saya akan dihukum, saya kena denda. Itu adalah motivasi eksternal namanya. Dari luar motivasinya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Kalau tadi kan untuk menghindari hukuman. Kalau sekarang untuk dapat imbalan. Kalau saya datang tepat waktu, saya akan dipuji. Kalau saya mengerjakan tugas, saya akan dapat reward, hadiah. Itu adalah juga motivasi eksternal dari luar. Tapi ketika kamu ada di 3, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai harapan, misalkan, saya mengerjakan tugas karena saya ingin mencapai cita-cita saya. Saya datang ke sekolah karena saya ingin berdisiplin sejak saat ini. Saya memakai masker adalah demi kesehatan saya. Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri.
Itu yang paling penting. Saya nggak boleh malas. Saya harus rajin karena saya ingin sukses di masa depan. Saya harus rajin belajar karena saya ingin menjadi pintar. Itu adalah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Saya ingin rajin belajar, saya rajin belajar karena ingin membanggakan orang tua. Nah, kalau ini motivasi apa? Eksternal atau internal? Saya rajin belajar dan menjadi juara untuk membanggakan orang tua. Motivasi apa ini? Halo? Motivasi apa ini ya? Apakah dari dalam diri atau dari luar diri? Dalam, Bu. Ya? Dalam diri, Bu Guru. Dari Bu dalam Guru, diri. izin ngambil minum. Ya? Izin ngambil minum. Ya, silakan. Ayo. Apakah itu yakin kalian bahwa itu dari dalam diri? Yakin. Iya, Yakin. yakin. Oke. Mohon maaf apabila orang tuamu meninggal gimana? Kamu masih ingin rajin belajar untuk membanggakan mereka? Iya, Bu. Hmm. Ya, Bu Guru. Oke. Nah, kalau itu sebenarnya adalah motivasi eksternal ya anak-anak. Dari luar, bukan hasil dari dirimu sendiri. Karena kamu ingin membahagiakan orang tuamu. Seperti itu. Kamu bisa nggak bayangkan kalau ada anak yang dibuang orang tuanya, yatim piatu? Bisa nggak? Kan dia tidak bisa membahagiakan atau membanggakan orang tuanya. Dia harus memunculkan sesuatu yang membuat dia termotivasi untuk lebih baik lagi dari dalam dirinya sendiri. Saya harus berguna untuk diri saya sendiri. Itu yang paling penting, itu yang paling kuat ya. Oke, mohon maaf Bu Guru mengkoreksi jawaban kalian ya. Iya, Bu Guru. Nah, mulai sekarang belajarlah untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Bukan tergantung orang tua, bukan tergantung keluarga, tapi itu demi dirimu sendiri. Ya. Setelah demi dirimu sendiri berhasil, barulah bisa demi keluarga besar, demi negara, demi dunia. Kita sekarang lanjut. Siapakah ini? Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Guru pendidikan. Iya, dia adalah pendidik kita. Dia adalah tokoh pendidik. Dialah yang mencetuskan bahwa orang-orang Indonesia berhak untuk bersekolah. Ya, jika tanpa beliau, kemungkinan tidak ada yang namanya kemerdekaan bagi kita semua. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah yang namanya merdeka. Memerintah diri sendiri. Contoh, kamu kan bilang saya kalah dengan malas saya, Bu Guru. Berarti kamu tidak cakap memerintah dirimu sendiri untuk melakukan tugas-tugasmu. Ya, maka kamu itu dinyatakan kalau menurut Ki Hajar Dewantara kamu belum merdeka. Kamu masih dijajah. Ya? Oke? Gimana? Mau merdeka nggak?
Mau, Guru. Ayo. Ayo perintah dirimu sendiri untuk menjadi insan yang lebih baik. Seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita akan lanjut sekarang. Kalian punya nggak peraturan kelas? Punya. Punya. Punya nggak keyakinan kelas? Punya nggak keyakinan kelas? Kesepakatan kelas? Punya nggak? Punya. Punya. Ya. Lingkungan kalian positif nggak? Positif. Positif. Ya, Sungkare positif ya. Nah, sorry. Izin minum ya. Apabila ketiganya ini dari kecil ke besar, ke hijau, dari ke kuning, kemudian ada di lingkaran merah, niscaya kamu akan ada di tempat yang positif, yaitu budaya positif, ya. Aduh. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Misalkan, yang pertama, kamu wajib menggunakan helm saat mengendarai roda 2 atau kamu dibonceng pakai motor. Jika kamu hanya takut ke polisi, maka kalian akan mencari jalan-jalan tikus atau gang agar bisa mencapai suatu tempat. Nah, tapi ketika itu sesuatunya muncul secara intrinsik dari dalam diri, misalkan saya harus mengenakan helm, kalau enggak ada yang bisa menjaga kepala saya dari benturan. Saya takut hal itu terjadi. Jika kamu mengenakan helm, maka itu adalah motivasi dari dalam dirimu sendiri. Meskipun ada polisi, nggak ada polisi, tetap kamu mengenakan helm. Ya, yang kedua, 3M. Kalau nggak pakai masker, nanti saya kena denda. Hal tersebut seperti itu. Tapi ketika kamu berpikir, kalau saya nggak pakai masker, nanti saya tertular, terus saya sakit, terus saya ada di rumah sakit, itu berbahaya. Nah, saya harus menggunakan masker demi kesehatan saya. Maka itu adalah motivasi yang timbul dari dalam dirimu sendiri dan itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kamu sudah menciptakan peraturanmu sendiri. Yang ketiga, mengapa kita milih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat kamu belajar. Aduh, biar tidak dihukum, nanti dipermalukan. Nah, itu adalah unsur ekstrinsik. Kalau kamu seperti itu, biarin aja dihukum. Nah, ada yang tipenya seperti itu. Tapi ketika kamu datang tepat waktu, kalau saya nggak tepat waktu, nanti pulangnya juga nggak tepat waktu. Kalau saya nggak tepat waktu, nanti saya tertinggal materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka kamu sudah memiliki motivasi dari dalam dirimu sendiri. Seperti itu. Oke? Sudah? Kita lanjutkan. Nah, menurutmu yang mana kesepakatan atau keyakinan kelas? Yang mana keyakinan kelas? Yang
A apa yang B? Yang mana keyakinan kelas? A apa B? Kalau saya yang B. Yuk yang lain. Yang mana keyakinan kelas? A atau B? Tadi Kevin kan yang jawab ya? Kevin? Kevin? Ya, Bu. Barusan Kevin jawab B. Ya? Saya itu, Bu Guru. Siapa yang jawab B? Komang? Komang Satya, Bu Guru. Oh, Komang Satya. Kalau yang A itu apa, Mang? Kami guru dan murid yang saling Yang ini menyayangi. maksudnya Bu Guru. Yang A yang ini apa? Bukan kesepakatan ini ya? Apa ini, Mang? Ini namanya peraturan. Ya, yang inilah yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinannya apa? Disiplin, peduli, apalagi nih? Semangat belajar, apa saling menyayangi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, peduli, saling menyayangi. Yang mana ini? Kalau saya disiplin, Bu Guru. Oke, good. Lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Ini apa ini? Disiplin, peduli, saling menyayangi. Mungkin saling menyayangi, Bu Guru. Bisa jadi. Ada lagi punya pendapat lain? Peduli sepertinya. Bisa juga peduli. Bisa menyayangi orang lain, bisa juga peduli. Karena ketika kamu mengganggu orang lain, maka orang lain merasa terganggu dan menganggap kamu nggak peduli sama dia. Nah, dengan tidak mengganggu orang lain, maka kamu adalah orang yang peduli. Dengan tidak mengganggu orang lain, berarti kamu menyayangi orang tersebut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa? Apa ini? Disiplin, Bu Guru. Oke. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Disiplin, saling menyayangi, peduli. Apa ini? Saling menyayangi, Bu Guru. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Peduli. Peduli. Ya, biar nggak habis uang ibunya atau bapaknya ya harus peduli ya. Ini keyakinannya kalau Bu Guru ke kesehatan itu nih dia. Memang dia peduli, terus kasih sayang juga iya. Lanjut. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Disiplin, Bu. Oke. Menggunakan masker. Disiplin, Bu Guru. Jangan berlari di kelas atau di koridor.
Apa nih? Kalau Bu Guru ini masuk ke kepedulian. Karena kenapa? Ketika kamu berlari, kamu tidak akan memperhatikan siapapun yang ada di koridor. Sehingga kemungkinan kamu menabrak. Dan itu artinya kamu nggak peduli sama orang lain. Ya, ini ada pernah kejadian. Siswa kelas 2 sedang berjalan mencari kakaknya di lantai 2. Kemudian ada nih siswa kelas 6 yang berlari. Berlari, membuka pintu, tertabraklah anak tersebut. Anak kelas 2 tersebut. Giginya yang baru tumbuh patah 2. 2 gigi depannya itu baru aja tumbuh, patah dua-duanya. Gara-gara ditobrok dengan pintu. Kabak gitu, berdarah-darah. Itu artinya dia nggak peduli sama orang lain. Sehingga dia hanya mempedulikan kesenangannya sendiri, yaitu bermain lari-larian di dalam kelas, di koridor, tanpa mempedulikan orang lain yang lewat. Ya, itu contoh. Oke? Nah, kita lanjut sekarang. Dihukum oleh penghargaan. Mengerti nggak ini? Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Misalkan Naila ini, terus dapat penghargaan. Wih, dapat lomba ini juara lagi. Wih, tepuk tangan ini. Oh, tepuk tangan buat Naila gitu misalkan. Wih, tepuk tangan. Terus ada nih temennya, apa namanya, menjauhinya. Ih, nggak mau sama Naila gitu misalkan. Nah, disinilah membuat Naila merasa terhukum. Terus menjadi perusak hubungan. Nah, kemudian ngapain juga kita gini, toh nanti Naila yang dapat gitu misalkan. Itu menjadi tidak efektif. Yang lainnya itu membiarkan aja, biarin Naila aja. Nah, kemudian mengurangi ketepatan. Nah, di sini misalkan ternyata yang Naila lakukan itu hasil dari mencontek gitu misalkan. Tapi itu dia mendapatkan penghargaan. Nah, itu mengurangi ketepatan. Nggak tepat sasaran jadinya. Ya, ada yang ditanyakan dengan hal ini? Tidak? Kita lanjutkan? Bisa, Bu Guru. Oke, kita lanjutkan. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena kamu terlambat. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Bu Guru. Hukuman. Ya, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. 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 Kali ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah kamu coret-coret. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Pintar sekali. Aduh, keren kalian, keren. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Good. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Kamu nggak pakai sepatu hitam, buka sepatumu, jangan pakai sepatu seharian. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
Konsekuensi. Konsekuensi. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada kemungkinan bahwa saat pemanasan temanmu yang lain itu lari. Nah, kamu disuruhnya larinya 2 kali. Itu masih cocok, maka itu disebut konsekuensi. Jadi bisa nggak membedakan hukuman sama konsekuensi? Bisa? Bisa, Bu. Kalau kalian tahu seperti ini konsekuensi dan hukuman bedanya apa, Bu Guru selama ini pernah nggak menghukum kalian? Enggak. Tidak, Bu. Enggak. Pernah. Enggak, Bu. Pernah. Bu Guru, Pernah. bukan guru yang lain, ibu guru. Pernah nggak menghukum kalian? Enggak. Enggak, Bu Guru. Enggak. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Pernah. Enggak, Bu. Ya, nggak pernah ya. Bu Guru selalu memberikan Ya. konsekuensi ke kalian, timbal baliknya. Ya. Woi. Bener kalian ya? Keren. Nah, nih kita akan bisa melihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, fisik maupun hatinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman terkadang membuat kalian membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi kalian menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu adalah bersifat paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kenapa dikatakan konsep diri yang buruk? Oh, aku sering dihukum jelek gitu. Lama-lama besar, hukuman itu seperti penjara jadinya. Sedangkan konsep diri yang baik, saya harus bertanggung jawab dengan apapun yang telah saya lakukan. Saya terlambat, saya memiliki tanggung jawab untuk meminta maaf atau apapun yang saya bisa lakukan. Saya menjatuhkan air, berarti saya harus bertanggung jawab untuk mengelapnya. Itu konsekuensi, itu konsep diri yang baik. Kalian belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang kalian lakukan. Kalau hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu biasanya menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu membuat kamu kehilangan hak, membuat kamu tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, dan kemudian setelah itu kembali ke tempatmu lagi. Pernah nggak kamu merasa hal yang ini? Dihukum kamu merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, terus nggak dihargai. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Terus kemudian kamu kayak ingin balas dendam kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Semoga nggak ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Segala tindakanmu itu didasari oleh kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah survival atau bertahan. Kedua adalah penguasaan, ketiga kebebasan, keempat adalah kesenangan, kelima adalah cinta kasih atau diterima. Apapun yang kamu lakukan, memiliki tujuan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, contoh, kamu main di kelas saat guru tidak ada. Kenapa kamu bisa main? Karena kamu ingin senang. Kenapa seperti itu? Iya, Bu Guru, soalnya saya nggak pernah bermain sama teman selama pandemi. Datang ke sekolah hanya untuk belajar, habis itu pulang. Nah, semua itu ada. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih, dan materi ini
adalah materi yang harus Ibu lakukan kepada guru. Dan kamu belum saatnya untuk mempelajari materi tersebut. Hal ini yang telah Ibu lakukan proses syutingnya bersama Kanade dan Naila. Masih ingat Naila dan Kanade? Kanade memerankan dirinya sendiri, sedangkan Naila memerankan Atisya. Itu adalah kegiatan segitiga restitusi, di mana kalian atau siapapun itu dilakukan kegiatannya tidak langsung dimarahi, tapi dicarikan jalan keluar, seperti itu. Oke, berhenti untuk share screen. Oke. Ada yang ditanyakan setelah hampir 1 jam berlalu? Tidak. Tidak? Tidak, Bu. Oke. Nah, ada yang kalian pelajari untuk hari ini? Ada enggak? Satu saja. Ada. Oke, apa Naila? Apa Naila? Naila? Kok hilang ya? Ya, Bu. Ya, apa yang kamu pelajari? Satu saja, Nay. Halo, Nay. Ya, Bu. Kamu pelajari satu saja, Nay. Setelah dipaparkan hampir 1 jam. Mang Satya, apa yang kamu pelajari hari ini, Mang Satya? Saya perbedaan konsekuensi dengan Hukuman. Oke, good. Ya. Nanti kalau kalian punya adik atau adik kelas atau nanti kalian jadi OSIS, ingat ya, jangan gunakan hukuman, tapi gunakanlah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ayo, ada lagi? Siapa yang mengontrol diri? Ini yang paling penting diri sendiri. Ya, diri sendiri. Kalian bisa berubah menjadi lebih baik adalah karena diri kalian sendiri. Bukan karena bu guru ya, tapi murni karena diri kalian sendiri. Ya, bu guru mungkin akan berikan ini loh kalau kamu berbuat baik seperti ini hasilnya. Kasih gambaran, kasih visualisasi. Tapi yang akhirnya mengeksekusi atau memutuskan melakukan perbuatan baik atau tidak, mau belajar atau tidak, kembali lagi adalah diri sendiri. Itu ya. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Sekarang waktunya untuk bobo. Sudah hampir jam 9. Sampai jumpa besok untuk wawancara yang besok Ibu tentukan. Dan besok juga Ibu kasih tahu untuk materi wawancaranya ya. Sampai jumpa. Ibu mohon diri, mari kita mengaturkan para mesanti. Ya, para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Silakan live ya. Terima kasih. Ya, Bu Guru. Ya. Lupakan wajah kalian. Tolong diperlihatkan wajahnya biar kerekam. Oke. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Mana tanganmu? Terima kasih. Silakan live. Dadah. Sampai jumpa besok. Ya.
hasil dari pengisian formulir kesepakatan kita, dan ada perwakilan temanmu juga yang sudah membacanya. Kita mulai dari bagaimana guru di kelas impianmu. Oke. Menurutmu baik itu apa sih? Bisa memberikan Ibu pengertian baik yang menurut kamu itu apa? Karena baik itu banyak. Tolong lebih cermat, detail memberitahukan ke buku baik itu apa. Ada bisa memberikan komentar? Halo. Halo. Bagaimana, Bu? Nggak jelas tadi koneksinya. Oh, ya. Ibu bertanya, ini kan banyak yang mengatakan baik. Ya, baik. Apa sih baik itu? Guru yang baik itu apa sih detailnya? Seperti baik mengajari atau seperti baik melihat kondisi kelasnya. Bagaimana baik mengajari itu? Bagaimana baik? Ini ada beberapa temanmu yang detail menceritakan. Ramah, apakah itu termasuk sikap yang baik? Halo. Ya. Oke. Ya. Kemudian sabar, apakah itu sikap yang baik? Iya. Ya. Baik. Tidak sering marah-marah. Kayaknya kalian nih sering dimarahi sebelumnya ya. Ya. Kalian ini malas apa gimana sih sampai dimarahi? Enggak ada yang jawab. Oke, teliti. Teliti dalam hal apa ini? Ada bisa memberitahukan ke Bu Guru? Teliti dalam hal apa maksudnya ini? Halo? 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 Ibu bicara dengan laptop. Tidak ada yang berbicara. Teliti maksudnya apa? Halo? Oke, lanjut dah. Hari ini aja ya, kayak begini ya. Berikutnya, bijaksana. Wow, seperti apa ya bijaksana itu? Ada yang bisa memberitahukan ke Bu Guru seperti apa bijaksana itu? Nggak ada yang nyaut juga. Oke. Tegas. Oh, ini ada seperti Bu Guru Ayu, baik sekali. Bu Guru Ayu yang mana ya? Ibu Guru Ayu Rahayuni ya? Apa Bu Guru Ayu yang di sini ngomong nih? Halo? Koneksi masih ada nggak? Halo? Halo. Maksudnya ini apa? Bu Apa? Guru Ayu ini siapa? Yang di sini. Oh, yang di sini. Oke, kita lanjutkan. Humoris. Humoris, suka bercanda. Oh, hampir mirip sih itu. Pada intinya, kalian meminta Bu Guru menyayangi kalian. Apakah benar demikian? Ya. Betul. Ya. Oke, Atisha kok nggak nyahut? Hai Atisha. Atisha. Atisha nggak keluar suaranya ini. Kemudian kita ke teman seperti apa yang kamu inginkan. Rata-rata di antara kalian menjawab sama juga baik.
baik itu apa sih maksudnya? Tapi di sini ada yang lebih detail memberikan pengertian. Sorry, Ibu tutup dulu ya. Saat ini dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Yang baik itu mungkin sepertinya satu, saling tolong menolong. Oke, sopan, tidak sombong, ramah, dapat diajak kerjasama, juga bercanda, berarti dia humoris, tapi tetap disiplin. Oke, tidak suka berantem itu kita sebut juga bisa diajak kerjasama ya, suka menolong. Ramah, tidak membedakan antara satu dan yang lainnya. Oke, teman yang ramah baik kerjasama saat kerja kelompok. Ini pada intinya kalian menginginkan teman yang peduli kepada kalian. Ya. Halo. Benar. Oke, yang peduli berarti timbal baliknya kalian ingin dipedulikan, kalian juga harus peduli sama orang lain, sama temenmu. Iya nggak? Betul Ya. tidak? Ya. Oke. Selanjutnya, kelas. Kelas sih, bagaimana impianmu? Rata-rata kalian menjawab, rata-rata kalian menjawab tentang kelasmu di sekolah. Bukan kelas seperti apa yang kamu inginkan, kayak gitu. Rata-rata menjawab yang asri, hiasannya, tapi ada yang juga menyatakan tenang, rukun, gitu. Tidak ribut, disiplin, penurut, teman-teman menyenangkan. Oke. Kalau tentang hiasan, asri, itu bersih, nyaman, itu masih belum terwujud ya, karena sampai sekarang kalian sayangnya masih belajar dari rumah atau BDR. Belajar dari rumah sampai saat ini. Entah sampai kapan, atau entah sampai kalian tamat nggak merasakan kelas gitu. Yang jelas di sini kalian menginginkan kelas yang menyenangkan, di mana yang menyenangkan itu teman-temannya menyenangkan, kemudian disiplin teman-teman kalian, terus apa ini ya, rukun. Seperti itu. Intinya menyenangkan ya kelasnya ya. Ya. Iya, Bu Guru. Ya. Ya, Bu. Oke. Menyenangkan, kalau menyenangkan berarti nggak ada yang jawab oke gitu. Oke Bu Guru, gitu. Ada semangatnya ya. Oke, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Oke, harus semangat ya. Jadi pada intinya kalian menginginkan satu. Ini Ibu simpulkan ya dari keempat pertanyaan. Pertanyaan 1 dan 2 itu hampir mirip. Jadi Ibu simpulkan, satu, kalian ingin Bu Guru menyayangi kalian. Tentu Ibu Guru juga meminta ke kalian menyayangi Bu Guru. Jadi sepakat ya, kita saling menyayangi ya. Iya, Bu Guru. Iya. Oke. Iya, Bu Guru. Tahu kan kondisi yang saling menyayangi itu seperti apa? Bisa sebutkan contohnya? Menyayangi antara kelas. Iya, seperti apa contohmu? Sikapmu kepada Bu Guru yang menyayangi Bu Guru. Menghargai. Ya, gimana menghargai Bu Guru? Menurut omongan Bu Guru. Menuruti omongan Bu Guru. Nak, terjun dari lantai 2, Nak. Mau? Enggak, ya kan? Ini ya, Ibu kasih contoh. Ibu Guru merasa disayangi ketika kalian
Satu, setiap kali kita belajar dan kalian tidak mampu mengikutinya secara online atau tatap muka, secara meeting seperti ini, tolong izin. Itu caranya menyayangi Bu Guru. Oh, ini anakku kemana ya? Oh, ternyata dia sudah izin pergi kemana, kayak gitu. Atau yang kedua, Bu Guru kan juga, kalau kamu sayang Bu Guru, jadi kamu harus memberitahukan kondisimu yang sesungguh-sungguhnya, yang sejujur-jujurnya ke Bu Guru. Bu Guru, maaf, sekarang nggak bisa belajar karena nggak ada kuota. Jujur ya, bukan dibuat-buat. Terus mungkin Bu Guru, saat ini saya belum bisa mengerjakan tugas Bu Guru, tapi saya janji nanti sore saya akan selesaikan. Itu misalkan. Itu adalah sayang kalian ke Bu Guru. Nah, bagaimana Bu Guru menyayangi kalian? Satu, Ibu Guru menghargai kalian dengan benar-benar. Seperti saat ini, kalian Ibu Guru ajak membuat kesepakatan kelas. Tidak langsung memberikan sebuah aturan tanpa sepengetahuan kalian, langsung Ibu memberikan, satu, harus tertib. Enggak. Tapi Ibu meminta ke kalian seperti apa yang kalian inginkan kondisinya dan bagaimana cara mewujudkannya. Sudah kalian jawab seperti di form dan sekarang Ibu berikan solusinya seperti ini. Dan ini adalah kesepakatan yang pertama, yaitu Ibu Guru dan kalian saling menyayangi. Oke, setuju? Setuju. Oke. Benar kalian akan menyayangi Ibu Guru? Benar. Ya. Oke. Benar. Yuk. Selanjutnya kita yang ke kesepakatan yang kedua, yaitu suasana kelas. Ya. Suasana kelas yang rukun, damai, menyenangkan. Oke. Kita akan membuat kesepakatan seperti apa ya? Kami, Bu Guru dan kalian menyepakati akan membuat kelas ini menyenangkan dan semangat untuk belajar. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Yang pertama adalah saling menyayangi, yang kedua adalah menyenangkan dan semangat. Yang ketiga, apakah kalian bisa membantu Bu Guru untuk menyimpulkan kesepakatan kita tentang teman kalian, impian teman-teman kalian di kelas ini? Oke, Ibu perlihatkan lagi. Ayo, ada yang mau? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Anak Agung Sagung Dwi Chandra Dika, tolong berikan pendapatmu. Kenapa Bu? Maaf suaranya kurang jelas. Oke, Bu ulang sekali lagi. Ya, baik. Tolong simpulkan, apa sih kesepakatan antara kalian yang telah tadi Ibu ungkapkan tentang kalian sebagai siswa, sebagai teman antar teman, kalian menginginkan teman seperti apa? Silakan. Halo? 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 Bu Guru, Sagung? Ya? saya boleh izin ke kamar Izin mandi? kemana? Oke, silakan.
Oke. Ibu akan buatkan papan tulis. Oh, kayaknya kalian nggak ada yang bisa make deh. Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan. Bu. Oke, kesepakatan yang pertama. Ibu akan ketik ya. Kami sambil memikirkan, yang lain juga pikirkan kesepakatan kalian antar teman itu tadi apa. Kami guru dan peserta didik, Ibu pakai ya. Kalian Ibu sebut peserta didik. Kami guru dan peserta didik saling menyayangi. Ya, hapusnya nih. Dah. 2. Oh, ternyata kalian bisa menggunakan papan ya? Bisa, Bu. Oke. Bagi yang bisa, siapa tadi yang bisa nih? Coba ketik. Hoi, jangan dicoret-coret, tapi diketik. Wah, dihapus. Oke, kalau kayak gini, Ibu pakai ulang ya. Ibu aja yang menulis ya. Ibu ulang ya. Baik, Bu Guru. Oke. Ya. Tolong jangan jangan menulis. Nanti kita pas belajar kita coba-coba ya. Tulis ya. Sekarang Bu Guru dulu ya. Kita buat kesepakatan soalnya ya. Biar cepet ya. Nggak habis pulsa. Nggak habis kuota, sorry. 1, kami guru dan peserta didik. Saya nggak kelihatan tulisannya, Bu. Oh ya, tunggu sebentar. Kami guru dan peserta didik. Tapi mendengar suara Bu Guru kan? Mendengar. Oke, cukup dengar aja. Nanti Ibu share kok kesepakatannya. Kami guru dan peserta didik saling menyayangi. Oke kan? Oke. Oke, next. 2. Kami guru dan siswa kami guru dan siswa kami guru dan peserta didik semangat belajar sehingga kelas menyenangkan. Berarti kalian harus tanggap ini ya. Udah kelihatan tulisannya? Zoom. Udah. Ketiga. Yuk, siapa yang bisa yang ketiga? Kami ini kalian antar kalian ini. Kami peserta didik. Apa? Apa ya? Ayo, apa? Tadi katanya saling menolong. Apa itu? Saling menolong, ramah. Apa tadi ya? Saling tolong, ramah, enak diajak bercanda, disiplin, enak diajak kerjasama dalam kelompok. Apa ya? Kami guru dan guru lagi. Kami aja. Kami peserta didik. Kami guru dan peserta didik saling Apa? Apa Naila? Apa Naila? Tolong aku masih. saling bertanggung jawab. Oh, saling bertanggung jawab. Belum, tadi sudah Ibu katakan kata kuncinya. Oke deh, Ibu guru yang buatin. Peduli cocok nggak? Kami peserta didik saling peduli satu sama lain. Kami dan guru peserta didik saling tolong menolong.
Ya tadi kan Ibu sudah saling menyayangi, ini kan antar kalian ini. Antar kalian nih satu sama lain. Oke, kami peserta didik saling peduli satu sama lain. Berarti ketika temanmu sakit, kamu harus membantu. Ketika temanmu tidak paham dengan pelajaran, kamu mau memberitahukannya, mengajarkannya. Ketika temanmu ternyata belum membuat tugas, kalian bisa memfollow up. Kamu belum buat tugas nih yang ini. Gitu, di telepon atau di chat, bebas. Oke? Setuju dengan ketiga kesepakatan hari ini? Setuju nggak? Oke, kalau setuju silakan di screenshot. Terlalu zoom. Oh, terlalu besar? Ya. Ada yang nyoret. Oi. Dihapus tolong coretannya. Nah, Terlalu besar. Oke, Ibu kecilkan ya. Sudah? Cukup? belum. Cukup? Belum. Masih garis besar? Nggak kelihatan tulisannya, Bu. Oh, nggak kelihatan. Cukup? Mana tulisannya? Sudah? Sudah. Oleh lagi. Ibu juga akan screenshot. Nanti Ibu bagikan.